Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, calon guru penggerak dan pengajar praktik, selamat datang di eksplorasi konsep. Izin saya share screen sebentar. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi selamat datang di eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya insya Allah akan membersamai Bapak Ibu belajar pada hari ini secara sinkronus, di mana interaksi pembelajaran kita dilakukan secara real time menggunakan video konferensi Google Meet. Bapak Ibu semuanya, agar pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa. Saya mohon kesediaan Pak Aang untuk memimpin doa kita semua. Baik, demi memperlancar eksplorasi konsep modul 1.1 kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Aang Mulyansyah. Semoga doa-doa kita menjadi sumber kekuatan dan semangat untuk menjalin kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, kemarin malam kita sudah perkenalan ya Bapak Ibu ya, dan ini adalah biografi singkat saya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian jika Bapak Ibu berkenan bisa mengunjungi sosmed saya ya, YouTube Family Life Project dan Instagram Family Life Project. Nanti kita bisa berbagi ilmu ya, dan Bapak Ibu jika memiliki sosial media juga nanti bisa di-share di grup ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah identitas modul kita, di mana paket modul 1 kita belajar tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ya, modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran adalah eksplorasi konsep, di mana kita akan bersama-sama belajar selama 2 JP, ya, 90 menit. Kemudian bersama saya insya Allah, adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak itu bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Oke, supaya Bapak Ibu lebih terlihat ya. Kemudian capaian umum modulnya adalah yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bisa melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk bisa diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat
pengembangan karakter. Kemudian capaian khusus modul, Bapak Ibu secara khusus modul ini diharapkan bisa membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, dan yang ketiga sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, inilah barangkali identitas modul yang Bapak Ibu sudah baca dan temukan juga di LMS. Oke, baik Bapak Ibu, ini alur belajar modul 1.1. Bapak Ibu itu belajar alur merdeka. Ya, M-nya adalah mulai dari diri. Nah, di mana Bapak Ibu di sini membuat refleksi diri ya tentang pemikiran KHD, lalu dilanjutkan dengan E-nya apa Bapak Ibu? Eksplorasi konsep, di mana Bapak Ibu ini memahami ya dituntut untuk bisa memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan bisa menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu ada alur Merdeka R ya. R ini adalah apa Bapak Ibu? Ruang kolaborasi ya. Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Ya. Ya, mohon kita nanti ada kesepakatan Bapak Ibu semuanya, mohon untuk on cam semuanya jika tidak terkendala sinyal. Ya. Kemudian di sini ada ruang kolaborasi di mana Bapak Ibu nanti diskusi kelompok untuk menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bapak Ibu presentasi setelah itu tentang hasil diskusi kelompok. Lalu ada D, D-nya adalah demonstrasi kontekstual, di mana Bapak Ibu nanti mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian ada E-nya adalah elaborasi pemahaman, ya, di mana Bapak Ibu nanti menuangkan berbagai pertanyaan mengenali materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada K, K-nya adalah koneksi antar materi, yakni Bapak Ibu nanti membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran KHD. Dan terakhir alurnya adalah A, ya, aksi nyata. Bapak Ibu diminta untuk mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan sekolah. Bapak Ibu, memang saya harus menjelaskan alur belajar modul ini ya, agar Bapak Ibu yang memang baru perdana mengikuti pendidikan ini diharapkan mengerti dan memahami alur merdeka ini, ya, sehingga Bapak Ibu nanti lebih mengenal, ya kan, alur atau lini masa yang nanti akan Bapak Ibu pelajari. Ya, apa saja tuh? Oh, dimulai dari diri, kemudian diakhiri dengan aksi nyata seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu itu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran ya filosofi pendidikan KHD dalam sebuah forum diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ini adalah agenda ya kita dimulai dari pembukaan sampai dengan penutup ya. Pembukaan 25 menit, nanti refleksi kritis 30 menit, diskusi dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpat balik, kemudian diakhiri dengan penutup selama 5 menit. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya telah menyelesaikan ya tugas mulai dari diri dan sudah membaca eksplorasi konsepnya, sehingga nanti pada saat saya memberikan pertanyaan pemantik
di refleksi kritis Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan yang Bapak Ibu pelajari dan pahami. Dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sehingga nanti mohon Bapak Ibu untuk mencatat atau menyimak ya jawaban dari teman-temannya. Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Baik. Nah, ini usulan kesepakatan kelas terbaca Bapak Ibu? Terbaca Pak, terbaca. Terbaca ya. Baik. Baca, Pak. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ya diharapkan membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu pastinya dalam diskusi itu ada saja perbedaan-perbedaan ya, pendapat dan lain sebagainya. Jadi saya harap Bapak Ibu lebih membuka diri, membuka pikiran ya, dan menerima saran-saran dari temannya. Yang penting saat Bapak Ibu memberikan pendapat atau umpan balik, itu umpan balik yang konstruktif dan positif ya, bukan umpan balik yang menjatuhkan. Kemudian Bapak Ibu ya diharapkan hadir mindfulness. Nah, ini berkesadaran penuh. Artinya di sini saya minta Bapak Ibu yang tidak terkendala sinyal mohon on cam. Jadi saya tahu persis Bapak Ibu di sini hadir seutuhnya. Gitu ya. Kalau memang tidak terkendala sinyal ya, dalam artian saat saya berbicara misalnya, saat Bapak Ibu on cam, misalnya putus-putus gitu ya. Oke, boleh Bapak Ibu off cam. Tapi kalau misalnya saya berbicara, sinyal Bapak Ibu juga baik, mohon untuk tetap on cam. Kecuali nanti saat Bapak Ibu berpendapat, berbicara, kemudian sinyalnya buruk, Bapak Ibu boleh off cam. Tapi saat ini semuanya Bapak Ibu diharapkan semuanya hadir seutuhnya dengan tetap membuka kamera. Oke. Kemudian raise hand bila bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilahkan. Ya, ada fitur raise hand Bapak Ibu di sini. Kemudian semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ya, apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka mari kita berikan kesempatan yang sama bagi Bapak Ibu yang belum bertanya atau berbagi cerita. Ya. Jadi semuanya merata nih, semuanya bisa berbicara. Semuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar bisa menjadi kondusif dan bermakna. Jadi mohon untuk selalu dipantau ya mic-nya, diawasi mic-nya agar tidak bocor. Jadi saat berpendapat teman-temannya itu bisa fokus mendengar dan menyimak temannya berpendapat. Kemudian konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Oke, nah ini adalah usulan kesepakatan kelas. Apakah perlu ditambahkan Bapak Ibu atau cukup? Kalau cukup berikan icon saja. Jempolnya boleh ya. Terima kasih Pak Dedi, Bu Sukma. Oke, setuju ya semua ya? Baik. Saya lanjut. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita ice breaking sebentar sebelum kita mulai pembelajaran. Ice breaking ini dinamakan show and tell. Jadi Bapak Ibu cari benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, ya, benda yang paling berkesan atau spesial menurut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan diberikan waktu 1 menit untuk menceritakan kenapa benda tersebut berkesan atau spesial. Semuanya kebagian ya, di sini ada 10 orang ya. Silakan, siapa duluan? Oke, Bu Sukmaniar. Silakan Bu Sukmaniar, benda apa yang Ibu pegang? Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Waalaikumsalam. Ibu Fasil dan teman-teman CGP. Yang saya pegang adalah HP. Ya, HP ini sangat penting bagi saya untuk menghubungi keluarga. Kemudian saya juga ada grup kelas dan sebagainya. Jadi ini sangat penting buat saya. Kemudian untuk sport juga ini Pak, sangat penting buat saya untuk menghubungi dan update berita-berita terkini ya tentang keseharian saya, tugas dan lain-lainnya. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sukmaniar. Betul sekali ya. HP ini adalah barang yang sangat penting ya. Kalau dompet ketinggalan itu kita mungkin nggak balik lagi ke rumah. Tapi kalau HP ketinggalan tuh pasti balik ke rumah ya Bapak Ibu ya. Karena di handphone tuh banyak sekali ya fungsinya, fiturnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Kita lihat gilirannya Ibu Nina, Ya, silakan. baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di dekat saya cuman ada ini Pak, pengharum ruangan. Iya. Ini Apa maknanya bagi Ibu? makna saya, dia kan harum ya Pak ya, dan bisa menyejukkan hati, bisa memberikan saya ketenangan dalam suasana yang harum Pak, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nina ya. Semoga pengharum itu bisa membuat Ibu lebih mindfulness ya. Ya, lebih membuat Ibu merasa nyaman ya. Pembelajaran pun insya Allah semakin nyaman ya dengan wangian itu ya. Betul sekali. Terima kasih. Ibu Ari, silakan. Ibu Ari. Ya Pak. Ya. Silakan diturunkan dulu. Kan saya cuma ada minyak angin Pak. Oh iya, oke. Diturunkan dulu tangannya Bu, biar terlihat dengan Ya, jelas. minyak angin ini membantu saya pusing Pak kebetulan. Oke. Iya. Misalnya lagi apa namanya lagi dengerin pelajaran hari ini pusing jadi bisa oles-oles minyak angin Pak. Oke, Ibu Ari, semoga minyak angin tersebut membantu Ibu ya, sehingga hilang tuh pusing-pusingnya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga di sini membantulah supaya Bu Ari ini tidak pusing lagi gitu ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita membuat kita tuh bukan pusing ya, malah semakin baik, semakin bagus lagi ya, insya Allah. Baik, selanjutnya ada Pak Syihab nih. Silakan. Ya Pak. Pak Syihab ini baru terlihat ya hari ini ya? Izin Pak, itu apa namanya nama akun ternyata di sini nggak bisa diganti namanya Pak. Nama saya Muhammad Afif Syihab Effendi. Muhammad Afif Syihab Effendi. Oke, iya. Di chatting tadi ada, udah saya nambah. Pak Afif hadir ya semalam ya? Iya. Oh yang semalam. Hadir, ya? Hadirkah semalam? Tidak ya Pak ya? Yang semalam. Ya? Iya. Hadir? Enggak. Semalam Oh, itu tidak. telat ketinggalan HP-nya jadi malah ingatnya pas pulang sampai rumah. Oke. Baik, silakan Pak Syihab, apa yang dipegang? Yang saya pegang sekarang ini kunci motor, Pak. Kunci motor? Iya. Spesial bagi saya kunci motor ini apa ya? Banyak historinya bagi hidup saya, Pak. Dari zaman kuliah sampai dengan sekarang, suka dukanya motor ini yang menemani saya. Begitu. Oke, terima kasih. Selalu menemani ya, kemanapun Bapak pergi ya. Baik, terima kasih Pak Syihab. Kemudian antriannya siapa lagi nih? Ada Pak Aang, maaf. Pak Aang Mulyansyah, silakan Pak. Oke, baik. Mungkin kalau yang dibicarakan sekarang benda yang berharga, yang saya dapatkan itu adalah dompet, tapi yang ada isinya ya Bapak.
Jujur Karena sekali Pak. dengan dompet yang punya isinya, khususnya uang ya, sama surat-surat berharga, itu kan kita bisa segala hal bisa kita lakukan. Punya handphone tertinggal, kita bisa beli handphone baru dengan uang yang ada di dompet. Iya. Karena kalau dompet hilang, itu yang diperlukan itu isinya Pak, bukan dompetnya. Yang diperlukan itu surat-surat berharganya seperti SIM, BPJS, terus apa namanya, SNK dan segala macam. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ang. Barang spesialnya dompet tuh ya, nggak pernah ketinggalan ya. Khawatir nanti kalau ketinggalan ada yang hilang tuh. Oke, selanjutnya di bawah Pak Aang ini ada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung handphone dan dompet sudah disebutkan, yang saya pegang sekarang ini card reader dengan memori 2 tera, Pak. Wah, besar sekali kapasitasnya ya. Yang isinya file-file yang menunjang saya sebagai guru dan foto-foto saya beserta keluarga dan teman-teman. Mungkin itu aja kali, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Barang spesial Pak Dedi ya. Ya, selanjutnya ada Ibu Leni. Ya Pak, Ya. ya kebetulan Pak, ini kameranya sudah on Pak, tapi kayaknya ngadet deh. Iya, nggak apa-apa, yang penting Ya, suara kebetulan- Ibu dan wajah Ibu terlihat sangat jelas. Iya. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan di sekitar saya yang ada ini pena, Pak. Jadi pena ini ya menurut saya sangat berharga karena saya ini sudah mulai suka lupa, gampang lupa. Jadi sekarang saya suka membawa pena ini ya nanti kalau ada apa-apa langsung saya catat gitu aja, Langsung Pak. catat. Terkadang kan kalau handphone agak ribet juga ya, Pak. Memang handphone, dompet selalu dibawa, tapi handphone juga pena juga selalu saya bawa karena kalau ada apa-apa saya cepat langsung mencatat seperti sekarang apa-apa yang kira-kira penting menurut saya ya ini langsung saya catat menggunakan pena ini gitu Pak. Terima kasih. Iya, sepakat Ibu ya. Kalau petani punya cangkul, guru tuh harus punya pena ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya ada Ibu Herisma. Ya Pak, terdengar suaranya? Ya Bu, silakan. Iya. Ya kalau saya ini kebetulan memang lagi berusaha istiqomah rutin, jadi saya ada tasbih. Ada tasbih digital Bu ya. Iya. Karena kemarin memang pas sempat mulai rutinnya itu dari awal-awal tahun ini sih Pak. Makanya alhamdulillah berkahnya kayaknya lulus ini gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu aja Pak. Iya. Terima kasih Bu Herisma mengingatkan kita semua ya untuk selalu dekat dengan Allah ya, berzikir. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Eka dulu ya, nanti Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya lagi perjalanan, barang yang saya pegang adalah jam tangan. Menurut saya jam tangan ini sangat penting, salah satunya mengingatkan saya tentang waktu. Jadi dimanapun berada saya selalu membawa jam karena walaupun dimanapun saya berada, insya Allah saya konsisten mengingatkan saya tentang tugas-tugas yang akan saya lakukan. Dan salah satunya menunjang penampilan juga. Menurut saya itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka ya sudah menjelaskan ternyata barang yang paling berkesan dan spesial itu adalah jam tangan. Ya. Apalagi kalau jam tangannya diberikan oleh suami ya sangat spesial sekali itu ya. Baik, terakhir ada Ibu Anita nih sudah menunggu tidak sabar nih. Apa Bu Anita? Apa barang yang Ibu miliki atau Ibu pegang? Ya, air Pak, kebetulan air. Oh, kebetulan gelas. Air Pak. Oh, air. Iya, gelas air putih. Ya. Kalau menurut saya air itu berarti Pak bagi saya, apalagi termasuk air minum Pak.
bagi saya air itu adalah kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi saya, apalagi saya adalah ibu rumah tangga, semua saya menggunakan air, termasuk air minum. Iya. Oke, sudah Bu Anita? Sudah Pak, cukup. Iya, sepakat ya dengan Bu Anita ya, air itu adalah sumber kehidupan ya. Tanpa air ya, listrik mati, wah nggak bisa apa-apa kita. Ya, sulit ya. Mau mandi ke rumah tangga juga sulit ya. Ya. Nah, ini adalah air ya. Air adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Oke, kita berikan apresiasi buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita kasih apresiasi dulu dong. Nah, oke, terima kasih Bu Sukma, Bu Erisma. Terima kasih Bapak Ibu sudah menceritakan benda yang ada di sekeliling Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu berkesan atau spesial ya. Semoga benda-benda tersebut itu menjadi sesuatu hal yang mampu memberikan energi dan kekuatan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sebagai istri berarti tadi ya Bapak Ibu bisa memainkan perannya sebagai istri ya, air segala macam ya. Kalau apalagi ibu-ibu nih susah banget kalau mau cuci nggak ada air ya Bapak Ibu ya. Kalau di Kota Bumi mungkin banyak juga bisnis laundry ya Bapak Ibu ya, ada nggak? Ada Pak. Banyak ya, tunggu ya. Banyak. Oke. Nah ini lebih gampang lah sekarang ya. Kalau dulu kan sulit sekali ya kita ya. Kalau tidak ada air di rumah ya udah kita pakai pakaian yang sama gitu ya. Biarpun nggak dicuci ya terserah lah, biarin, yang penting dijemur gitu ya. Baik Ada Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oh iya, oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Izin share screen kembali. Baik Bapak Ibu, ini yang menjadi center point kita ya. Ini Bapak Ibu diminta untuk bisa merefleksikan ya secara kritis tentang pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapat dari LMS hari ini, dan pastikan Bapak Ibu sudah mengisi ya pikiran Bapak Ibu, hati Bapak Ibu dengan pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan dari LMS ya. Oke, sebelum kita nanti ada pertanyaan pemantik, saya akan suguhkan dulu mind map. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Ini adalah mind map substansi modul 1.1. Peta konsep modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana terdapat beberapa menu ya. Nah, ini ada menu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu disuguhi video tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Betul ya Bapak Ibu? Sudah ditonton videonya? Betul Pak. Insyaallah udah Pak. Sudah ya, oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada menu kerangka pemikiran KHD ya, yang memiliki submenu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan taman anak-anak. Lalu ada menu asas pendidikan KHD ya, yang memiliki submenu pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada menu budi pekerti ya, dan juga interpretasi pemikiran KHD ya, di mana budi pekerti ini memiliki submenu cipta, rasa, karsa, dan karya. Lalu ada menu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berarti sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Lalu kodrat zaman ya, terkait dengan isi dan irama. Lalu yang terakhir ada menu dasar pendidikan yang menuntun ya, yang memiliki submenu KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani
dan terakhir pendidik adalah pamong. Nah, ini barangkali Bapak Ibu mind map atau peta konsep yang Bapak Ibu sudah pelajari dari LMS, yang mana setelah mempelajari modul 1.1 ini, mulai dari diri dan eksplorasi konsep, saya akan berikan beberapa pertanyaan pemantik ya, yang akan membantu dan memandu Bapak Ibu untuk berpikir secara kritis dan lebih dalam. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ya? Baik. Insya Allah Pak. Kalau sudah siap, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semuanya, dan harap disimak jawaban dari teman-teman. Kalau mau dicatat silakan dicatat ya. Nanti setelah itu kita akan diskusi ya, berdasarkan dari jawaban dari sesama rekan calon guru penggerak di sini. Oke. Pertanyaan yang pertama, ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ibu Sukmaniar. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau menuntun itu dalam proses pendidikan anak bagi saya, berarti menuntun itu mengarahkan, membimbing, memberikan dukungan kepada anak yang diperlukan untuk membantu menemukan sisi mana sebagai kodratnya, sehingga anak-anak ini bisa menemukan jati dirinya dan perkembangan dirinya. Seperti itu Pak, menurut saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Sukmaniar. Bu Sukmaniar mengatakan bahwasannya menuntun itu berarti berusaha untuk memandu, membantu, mengarahkan ya peserta didik untuk menemukan kodratnya, ya, jati dirinya, ya, sehingga bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Betul begitu Bu Sukma? Iya Pak. Ya, silakan. Ini ada Ibu Ari. Silakan Bu Ari. Ya Bapak, menurut saya kalau menuntun itu membimbing semua kodrat anak, ya. Jadi semua kodrat anak itu dibimbing yang ada di dalam dirinya untuk supaya dia bisa mencapai dan menemukan potensi apa yang ada di dalam dirinya. Seperti itu sih Pak, menurut saya arti kata menuntun. Baik. Ya, terima kasih Bu Ari atas jawabannya. Baik, silakan Ibu Anita ya. Terakhir Bu Anita ya untuk pertanyaan pertama ya. Ya, silakan Bu Anita, jawabannya apa? Halo, Ibu Anita. Tolong di unmute dulu Bu, sehingga bisa terdengar. Ya. Oh. Makna dari menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu pertama Pak ya, membimbing semua kodrat yang ada di dalam diri anak. Setelah itu untuk mencapai potensi yang terbaik. Setelah itu untuk mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan pembelajaran. Kita perlu kita bisa membimbing, berpikir kritis anak, istilahnya untuk reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif bagi anak, Pak. Oke, baik, cukup Ibu? Cukup Pak. Iya. Oke, baik. Ini ada beberapa yang lower, apa namanya itu, yang raise hand ya. Bapak Ibu, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, ya. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang kata menuntun ya. Saya ingin sekarang Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, bagaimana kata menuntun ya Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu?
Nah, itu dulu deh. Ya, baru nanti pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Syihab. Baik, Pak. Saya mencoba untuk menjawab atau memberikan satu konsep pemikiran saya tentang menuntun dalam konteks budaya di daerah saya, Pak ya. Berarti ini kan di kota bumi gitu, Pak ya, di daerah. Betul. Iya. Mungkin dalam menuntun ini adalah saya melihat dalam spiritualnya, Pak. Begitu anak selain kita nuntun di sekolah, kita juga bisa menuntun mereka di luar sekolah. Misalnya nih, ketika kita dekat dengan si anak, maka secara spiritual atau pendekatan emosional kita dengan dia, itu bisa kita datengin, bisa kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya, kemudian dengan teman-temannya, itu di luar sekolah. Itu menurut saya sih, Pak. Oke, itu kota bumi banyak masjid ya, Pak ya? Artinya ya, artinya anak juga memiliki akses untuk bisa beribadah secara layak, ya. Termasuk di sekolah juga sudah ada masjid, Pak? Ada, Pak, ada. Sudah ada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syihab atas jawabannya. Silakan, ada di bawahnya ada Ibu Herisma. Masih pertanyaan sama Bu ya, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah Ibu? Baik Bapak, jadi menurut saya kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya ini adalah bagaimana membimbing, mengarahkan anak untuk dapat berbaur dengan lingkungan sosial budaya yang ada di daerah sekitar saya. Kebetulan saya juga di Kota Bumi dengan lingkungan baik adat istiadat dan agama yang berbeda gitu. Dan bagaimana cara saya mengarahkan kepada peserta didik saya untuk tetap menjaga hubungan baik, mengarahkan ke arah hal-hal yang baik agar dapat berhubungan dengan masyarakat sosial budaya tersebut. Seperti itu. Jadi lebih ke mengarahkan anak-anak seperti itu untuk hidup di masyarakat. Iya. Oke, terima kasih Bu Herisma. Iya, baik jawabannya. Jadi memang anak-anak itu diarahkan ya, kemudian dipandu, dituntun agar mereka semua berbaur ya, beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada di daerah Ibu ya, Kota Bumi ya, yang memang dipenuhi oleh masyarakat yang heterogen gitu ya. Iya. Baik itu sukunya ya, kemudian agamanya ya, dan Ibu berusaha untuk menjaga hubungan baik ya dengan semuanya lapisan masyarakat seperti itu ya. Oke. Terima kasih jawabannya Ibu Herina Ibu ya. Baik, selanjutnya masih yang sama pertanyaannya. Ibu Leni, silakan. Ya, baik. Masih pertanyaan yang kedua ya, Pak? Iya. Ya. Bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa yang dapat saya lakukan, yaitu kata menuntun, yaitu kalau menurut saya tadi mendampingi, ya membimbing anak-anak, di mana konteks sosial budaya yang berorientasi kepada tiga semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya baca di sini, yaitu dengan konsep Ingarso Suntolodo, Inmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang mana artinya Ingarso Suntolodo yang bermakna guru memberikan teladan. Nah, dari sini kita bisa melihat, bisa membimbing anak-anak didik kita, yaitu memberikan teladan, memberikan teladan, contoh seperti di sekolah, pertama masuk kita menyambut anak-anak didik, bersalaman, berdoa, dan juga membimbing
cara mereka berinteraksi dengan teman-teman di sekolah intinya, dan juga dengan guru yang ada di sekolah. Nah, di sini juga ada mengenai Ing Madia Mangunkarso. Nah, ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak dengan membimbing mereka agar semangat lagi untuk belajar, mengutarakan ide-ide yang kreatif lagi. Dan juga ada Tuturi Handayani memberikan dorongan. Nah, kita juga bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan atau yang tidak, gitu, Pak. Ya, sekian Pak dari saya. Terputus ya? Pak Yan, suaranya nggak ada, Pak Yan. Oh, mohon maaf Ibu. Saya oke, terima kasih. Iya, ngulang. Terakhir Ibu Eka. Ibu Eka, silakan. Oh iya, baik Pak. Menurut saya untuk mencapai pendidikan yang relevan dengan konsep sosial budaya, saya di sini menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti mengenalkan alat musik tradisional, khususnya kita Lampung Utara. Kita Lampung Utara, saya mencoba memasukkan memasukkan nilai-nilai seperti ini ya, bahasa Lampung hampir punah. Sekarang alhamdulillah untuk bahasa Lampung kita mulai budayakan, ya, itu salah satu menunjukkan kita mencintai daerah tempat kita tinggal. Terus kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita adakan adanya tarian Lampung, dan juga kita kenalkan sama anak-anak, ya, karena kebetulan sekarang ini anak-anak sudah milenial, sehingga kebanyakan dari mereka itu lupa akan ciri khas budaya asal mereka. Jadi di sini kita juga mulai memperkenalkan, oh ya ini kita dari Lampung, kita ada makanan khusus, contohnya seperti ciri khas Lampung adalah teruit. Jadi kita di sini memasukkan nilai-nilai budaya, Pak, terutama kita mengenalkan dari daerah tempat kita tinggal. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Lalu apa kata menuntun bagi Ibu? Bagaimana Ibu memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya? Iya, menuntun. Jadi sebenarnya kita memberi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Menurut saya menuntun dalam konteks budaya di sini adalah kita memberikan fasilitas kepada peserta didik kita, menyiapkan fasilitas, mendampingi anak, mengajak anak untuk ikut partisipasi. Baik, terima kasih Ibu Eka atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi juga Bu Eka sedikit sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. Iya, Pak. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengimplementasikan, untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Saya ulangi, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Silakan. Yang belum menjawab? Siapa yang belum menjawab? Pak Dedi? Halo, Pak Dedi masih? Masih Pak, iya Pak. Oke. Menurut saya yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan di daerah saya, mungkin di SMP 4 itu kan
susah sinyal Pak, mungkin lebih mengedepankan apa Pak namanya ya, kearifan lokal Pak mungkin di sana Pak. Apa tuh? Contohnya, lebih ke contoh coba. Contohnya di sana itu Pak masih karena mayoritas di tempat saya itu orang-orang Sunda, mungkin banyak mengedepankan adat istiadat Sunda mungkin di sana Pak. Sehingga siswa-siswinya dapat menghargai dan melestarikan budaya yang ada di wilayah mereka sendiri. Oke. Kota Bumi termasuk yang heterogen ya? Iya, betul ya. Oke. Jadi selain mungkin Pak Dedi nanti mengembangkan ya kearifan lokal yang ada di sana, juga memang juga harus juga memunculkan kearifan lokal Lampung ya, sehingga bisa berdampingan gitu, karena Kota Bumi kan bagian dari Provinsi Lampung ya, gitu ya. Jadi diharapkan bisa diperkenalkan ya pada anak peserta didik di sana. Baik. Ada yang belum berkomentar Bapak Ibu? Siapa lagi? Pak Aang? Oke. Masih pertanyaan yang sama ya Pak? Ya, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Maaf keluar. Mungkin dari saya, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam relevansi dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Di sini saya mengambil contoh di sekolah yang saya tempati, SMA Negeri 1 Kota Bumi. Ya. Di sini mungkin saya menuntun, ini kan kita sebagai guru kan kalau bahasa ininya kita mengajarkan kepada anak sesuatu yang bagus atau yang benar, dan juga kita tidak juga kita tidak juga bisa bahasanya apa ya kalau ini ya, biasanya kan kalau di suatu tempat itu ada sosial budaya yang memang tiap tahun dilakukan dan itu sudah mendarah daging di lokasi tersebut. Ya. Nah, di sini menuntunnya kita ini bisa mengarahkan siswa bahwasanya kita memberi penjelasan bahwasanya ada sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar kita, bahwa itu adalah merupakan warisan budaya yang mungkin bisa kita lestarikan untuk kedepannya. Lalu untuk relevansi dalam konteks sosial budaya di daerah saya ini terletak biasanya untuk di Kota Bumi, biasanya ada acara-acara adat, itu biasanya kita perkenalkan juga melalui lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini kita juga bisa menggelar lingkungan adat, contohnya seperti P5 di kurikulum Merdeka, ini kita bisa masuk ke dalam dimensi apa ya kalau ini ya, kearifan lokal apa? Ya, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan kita banyak nih sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengajarkan anak untuk dapat melestarikan sosial budayanya di kehidupan sehari-hari. Mungkin siapa tahu di kehidupannya nanti anak-anak itu menjadi penerus untuk untuk sosial budayanya. Itu aja Pak. Baik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Aang. Ini ada Ibu Nina belum ya? Coba Ibu Nina dulu. Silakan Bu Nina. Baik Bapak, kalau kata menuntun menurut saya ya benar seperti yang guru yang lain bilang, guru itu membimbing, memfasilitasi dan memberikan perhatian ya Pak ya kepada peserta didiknya, agar bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Misalnya saja seperti pembelajaran
bahasa Lampung ya Pak ya. Kita kan di Ya. sini ngomongnya Lampung ya Pak ya. Ya. Nah, biar nggak punah kan ada sih Pak ya seperti apa namanya apa sih? Lembaga. Bukan, kalau yang dikirim murid-murid dikirim ke itu Pak, apa namanya, lomba bahasa Lampung gitu kan. Nah, jadi guru ini bisa memfasilitasi, bisa menuntun mereka gitu, biar bisa bicara bahasa Lampung gitu Pak. Nah, kalau menurut saya itu Pak ya. Nah, kalau apa namanya, mewujudkan pendidikan anak relevan dengan konteks sosial budaya, setiap pembelajaran kan ya seperti bahasa Lampung tadi kita berikan mereka apa namanya lagu-lagu bahasa Lampung, apa namanya tarian dari daerah Lampung agar tidak punah gitu Pak. Apa namanya khas Lampung ini kepada mereka gitu Pak. Karena kan di sekolah tidak hanya orang Lampung aja Pak, ada orang Jawa, orang Sunda dan lain sebagainya. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Di sekolah Ibu, apakah ada Bu waktu khusus atau hari khusus untuk berbahasa daerah atau khususnya Lampung gitu Bu? Kalau di sekolah saya tidak Pak, cuman waktu pembelajaran bahasa Lampung aja Pak diajarkan, tidak ada waktu khusus. Tetapi kan kalau ada lomba-lomba memang disiapkan waktu untuk apa namanya memberikan mereka pelatihan gitu Pak untuk di apa namanya di anak-anaknya untuk lomba ke luar begitu. Oke. Kalau di sekolah ada simbol-simbol khusus Bu? Simbol khusus. Yang ini ciri khas dari Lampung loh, gitu ya. Mungkin selain di sekolah kan biasanya ada apa ya marka atau ada gambar-gambar Lampung. Siger, ada siger Pak, siger, ada siger. Iya Pak. Kalau untuk tulisan berbahasa Lampung belum ada ya? Belum, tapi kalau peraturan atau tata tertib yang berbahasa Lampung gitu ya? Belum. Oke, mungkin itu bisa jadi potensi juga kekuatan di sekolah Ibu nanti ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bu Nina. Ya, kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu ya. Semua sudah berpendapat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini boleh nih ya Bapak Ibu memberikan pendapatnya kembali. Pertanyaan berikutnya, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, oke, Bapak Ibu kan sudah belajar ya apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman menurut KHD. Nah, mengapa sih pendidikan murid itu perlu ya dipertimbangkan kodratnya ya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Oke, saya lihat sudah ada yang menunjuk. Ibu Herisma, silakan Ibu. Ya, baik Pak. Jadi mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena dengan kita mempertimbangkan kedua aspek itu dapat membantu kita Pak untuk mengajar dengan pendekatan yang sesuai. Jadi kita ini mau mengarahkan murid tujuannya apa, mau diarahkan kemana, seperti itu. Sehingga kita harus paham betul kodrat alamnya anak ini dari mana, alamnya individunya seperti apa, kemudian zamannya sudah seperti apa, gitu. Jadi kita sebagai pendidik juga harus paham betul tentang kodrat alam dan kodrat zamannya dari peserta didik, seperti itu Pak dan saya. Oke, ya. Kalau menurut Ibu, kodrat alamnya bagaimana tuh? Kodrat alam itu kan berkaitan dengan tempat biasanya Pak, tempat asal gitu, atau mungkin berkaitan dengan wilayah tempat tinggal gitu. Kalau zaman itu kan berkaitan dengan keadaan, memang zaman itu kan selalu berubah kita. Yeah. Jadi kita tidak bisa seperti misalkan sekarang ingin mendidik peserta didik kita tahu nih kodrat alam dia adalah misalkan dia berasal dari daerah yang dataran tinggi. Yeah. Misalkan gitu ya. Terus walaupun di sana itu mungkin jaringan agak susah, kita sebagai guru tidak bisa pasrah gitu aja, karena zamannya sudah maju. Kita sebagai pendidik mengupayakan
agar peserta didik kita juga tahu loh dunia ini sudah semakin maju. Nih bisa membantu memfasilitasi seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak juga walaupun dia alamnya berbeda dengan, maksudnya tidak kodrat alamnya, emosinya, tempat tinggalnya memang bisa dikatakan belum bisa mengikuti zaman sepenuhnya, tapi kita bisa menjadi perantara. Itu dari pengertian saya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Erisma, nanti dieksplorasi lagi sama rekan sejawat CGP lain ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada Ibu Ari. Yang duluan, Bu Ari, silakan Ibu. Menurut saya, Ya. kenapa anak kok harus perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada terhadap anak didik, karena supaya kita jelas gitu Pak, dalam mendidik mereka, membimbing mereka, menuntun mereka itu kita sudah paham dulu. Karena anak itu kan memiliki kodrat alam itu karakter kan Pak. Kodrat alam itu kan karakter. Masing-masing anak. Ada anak yang bertanggung jawab, ada anak yang pemalas, ada anak yang rajin, ada anak yang lebih suka tidur kalau di kelas, seperti itu ya Pak. Jadi bermacam-macam kodrat alam yang dimiliki oleh anak, dan tidak bisa anak yang bertanggung jawab kita berikan pendidikan atau tuntunan seperti yang kita berikan kepada anak yang malas, seperti itu. Dan anak yang malas pasti perlakuannya akan berbeda, seperti itu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kemudian untuk kodrat zamannya, saat ini kan kita hidup zaman itu kan terkait dengan zaman kita sekarang, seperti itu. Jadi sekarang sudah memang anak-anak lebih aktif dengan gadgetnya masing-masing. Bagaimana cara kita supaya mereka itu mau mendengarkan kita, tuntunan kita, seperti itu kan perlu pendekatan yang memang berbeda daripada zaman dahulu saat tidak ada gadget, seperti itu sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih. Bapak. Terima kasih. Iya, Bu Ari. Kalau Bu Ari sendiri, kalau treatment khusus nih buat anak-anak yang katakanlah pemalas gitu ya, seperti apa? Kalau misalkan untuk anak yang pemalas, biasanya saya lebih membiarkan seperti itu. Jadi misalnya mereka maunya seperti apa? Saya tanya dulu. Biasanya di awal itu kan saya melakukan tes awal seperti pretest, seperti itu. Jadi saya lihat, saya kasih 15 pertanyaan. Itu kan dari pertanyaannya itu kan bisa dilihat anak ini apakah bertanggung jawab, apakah memang dia malas, seperti itu. Dan kemudian saya lihat juga dari pertemuan pertama di dalam kelas, seperti itu. Jadi kalau untuk anak yang pemalas itu saya lebih cenderung membiarkan, seperti. Jadi misalnya dia maunya belajarnya seperti apa. Karena apalagi yang udah malas nulis ya Bapak. Karena saya pelajarannya PPKN, jadi kalau misalkan mereka nggak mau nulis, itu sudah pasti gimana ya, gitu kan. Jadi kalau sudah mereka malas nulis, ya sudah, kalau memang misalnya nggak mau nulis, gimana maunya seperti apa, saya bilang seperti itu. Mereka biasanya membuat voice note. Jadi mereka kalau ada rangkuman atau materi yang saya berikan kepada mereka, jadi dia nggak mau nulis, dia maunya pakai voice note aja Bu, nanti saya dengerin ya Bu, seperti itu. Jadi gitu aja sih Bapak. Jadi kalau untuk anak-anak yang malas ini, kebetulan saya ngajar di SMK, jadi memang mayoritasnya laki-laki. Mereka kalau sama, iya Bapak, mereka kalau sama pelajaran adaptif normatif itu tidak terlalu tertarik. Tapi kalau mereka di bengkel bersama mesin-mesin itu, mereka akan lebih tertarik, seperti itu. Jadi treatmentnya saya kalau sama anak-anak ini membiarkan. Jadi mereka mau belajarnya sistemnya seperti apa. Kadang kan kalau saya ngajar itu, Bu, saya mau belajar di bawah itu ya, di bawah pohon ya, sok mangga, seperti. Jadi pokoknya hari itu tugasnya mereka selesai dengan cara mereka sendiri, seperti itu. Baik. Terima kasih jawabannya Bu Ari ya. Ya, sama-sama Bapak. Betul Bu Ari. Jadi terkadang kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu kita memberikan stigma ya, melabelisasi anak, memberikan cap pada anak ini pemalas. Padahal kita sebagai guru nggak tahu tuh ya gaya belajar mereka ya.
tipe-tipe siswa kita, apakah dia termasuk auditori, kinestetik, ya kan? Nah, kita juga harus tahu sebagai guru ya sebelum memberikan cap dan bagaimana treatment kita nantinya, strategi kita ya agar dia termotivasi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ari jawabannya. Masih ada berapa orang ini? Wah, luar biasa ini, ada Bu Sukma. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Masih pertanyaan yang sama ya Pak? Iya, boleh. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya. Kalau menurut saya anak-anak itu memiliki kemampuan yang beragam, yang unik gitu setiap anak. Sepertinya kalau mengakui, kita sebagai guru itu mengakui bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan minat yang berbeda gitu. Sehingga pendidikan yang kita berikan itu harus ya sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak seperti itu. Tentang memberikan seperti Ibu Ari tadi dengan gaya anak masing-masing gitu. Kemudian memastikan bahwa anak-anak itu sudah memiliki pilihan apa dengan keterampilan pengetahuan mereka untuk gaya belajar seperti apa, seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi Ibu berusaha untuk mengakomodir ya kodrat alam dan kodrat zaman murid ya. Iya, sesuai dengan sekarang gitu, seperti itu. Di dalam konteks hari ini ya. Baik, terima kasih Bu Nina. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu diskusi, ini pertanyaan terakhir. Apa relevansi pemikiran KHD, ya, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya atau peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Nah, mungkin yang ingin saya jelaskan di sini, Bapak Ibu, pendidikan yang berhamba pada anak atau yang menghamba pada anak itu konteksnya bukan hamba ya, seperti yang kita lakukan misalnya sembahyang atau sholat ya. Menghamba di sini bukan seperti itu ya. Artinya pendidikan yang menghamba pada murid ini artinya pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang orientasinya pada murid seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan salah kaprah ya tentang pemikiran KHD ini. Ya. Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik? Saya lihat dulu yang sudah angkat tangan. Ini ada Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Tadi sih saya mau jawab yang nomor 3 tadi ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa, ini nomor ini sebenarnya pengen saya tanyain di pertanyaan ya Pak ya, tentang menghamba kepada murid. Udah saya siapkan sebenarnya konsep pemikiran tadi menghamba pada anak itu. Saya sebenarnya belum terlalu paham. Tadi Bapak sudah jabarkan bahwa menghamba itu tadi bukan sujud atau apa ya Pak ya, tetapi berpusat kepada murid. Nah, kalau relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya sebagai pendidik, saya memang harus memberikan pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Nah, misalnya saja dengan kalau anak ini tadi sukanya nggak suka menulis misalnya Pak ya, dia lebih suka belajar pakai game gitu. Nah, kemarin saya sempat pinjam proyektor dari kawan untuk memberikan pelajaran kepada murid saya yang nggak suka nulis tadi Pak. Nah, alhasil dia senang gitu Pak belajar seperti itu gitu. Nah, visual ya Bu ya? Iya, dia nggak suka banget yang namanya nulis itu Pak. Nggak mau dia nulis. Jadi saya akalin ya Pak ya, karena di sekolah saya juga belum ada proyektor, jadi saya pinjam kepada teman saya.
saya buat puisi ya Pak ya untuk mereka dan akhirnya senang gitu Pak belajar seperti itu begitu. Jadi memang benar-benar pemikiran KHD itu yang berpusat kepada murid, kita memfasilitasi mereka untuk lebih bisa mengembangkan potensi anak-anak kita agar apa yang keinginan mereka gitu Pak, keinginan mereka belajar itu seperti apa gitu. Begitu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Nina ya, memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensi begitu ya, pendidikan yang merambah pada anak. Oke, selanjutnya ada Pak Syihab, Ibu Leni dan Pak Ang ya, sampai Bu Herisma. Nanti kemudian kita berdiskusi habis ini. WK deh terakhir, silakan. Silakan, Pak Syihab duluan ya. Saya dulu Pak, Bu Eka dulu Pak. Bu Syihab. Bapak Syihab Pak. Oh maaf Pak Syihab. Iya. Mungkin saya bisa mengkaitkan Pak pertanyaan yang terakhir ini dengan pertanyaan yang ketiga, karena memang tanpa kita mengetahui kodrat alam dengan kodrat zaman si anak, itu kita nggak akan bisa memaksimalkan potensi si anak dan juga nggak juga bisa menyesuaikan bagaimana cara saya itu bisa memasukkan materi-materi saya atau menjelaskan materi saya kepada si anak ini gitu Pak. Jadi kita harus paham dulu si anak ini, dia ini apakah misalnya saya kasih contoh pintar menghafal atau enggak gitu. Ketika saya memasukkan materi yang ada materi-materi yang harus dihafalkan, anak ini bisa saya berikan seperti kelonggaran karena memang dia nggak bisa paham, tapi dia nggak bisa menghafal lebih bagus daripada teman-temannya, seperti itu sih Pak. Jadi lebih kepada bagaimana kitanya agar si anak ini lebih memahami dari materi yang kita berikan gitu. Oke, sudah Pak Syihab, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Berarti pendidikan yang berhamba pada anak berarti menurut Pak Syihab adalah pendidik itu harus berupaya ya atau memiliki kemampuan untuk memahami kodrat alam dan kodrat zaman dari murid seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Syihab jawabannya. Selanjutnya silakan. Siapa ini Pak? Ya, tadi ada Ibu Leni. Iya. Baik. Menurut saya tentang menghambakan kepada anak, yaitu kita juga dilihat Pak dari kodratnya anak, karena memang anak-anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman tadi, karena anak-anak mempunyai keunikan masing-masing. Nah di sini karena memiliki karakter yang berbeda, jadi kita seorang pendidik itu harus bisa melayani dan mencukupi kebutuhan dari anak-anak didik kita. Ya, yang mana kebutuhan anak-anak yang dimaksud di sini maksudnya kebutuhan tentang akademik dan akademiknya kan gitu ya. Nah, kebutuhan anak-anak ini kan berbeda-beda sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Jadi yang dimiliki anak-anak kan berbeda, maka kita juga bisa membedakan mana sih kebutuhan anak yang harus kita penuhi, yang harus kita cukupi dan dilengkapi begitu kebutuhan mereka. Nah itu dia menurut saya Pak. Oke baik, terima kasih Bu Leni jawabannya. Ya, selanjutnya langsung saja ya Bu Eka, terakhir Pak Ang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan yang berhamba dengan peran saya sebagai pendidik. Ya di sini, menurut saya ya, kita sebagai seorang guru ya harus memiliki rasa penghargaan ya kepada si murid. Ya, jadi kita yang berhamba pada anak. Maaf ya Pak, saya mempelajari dulu pertanyaannya.
Oke. Ya, jadi kita harus mengerti, memahami kalau anak ini kita harus melihat bakat minatnya. Jadi kita harus bisa ikut serta menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak tersebut dengan itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita harus memahami bahwa anak ini memiliki bakat, ya, memiliki bakat yang harus kita sebagai seorang pendidik harus mengerti itu, harus kita arahkan dengan perkembangan zaman yang ada. Kita harus mampu membawa si anak ini, bakatnya itu memasukkan dia ke dalam perkembangan yang ada pada saat ini, atau kita mengikuti zaman. Gitu. Jadi antara bakat dan perkembangan zaman itu harus seimbang. Kita tidak boleh mengedepankan salah satu, ya. Jadi kodrat, makanya harus ada kodrat zaman dan kodrat alam itu harus balance, harus seimbang, berjalan. Begitu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Jadi harus seiring sejalan ya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, baik. Pak Ang, terakhir Pak. Nanti habis ini kita diskusi Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Mungkin kalau menurut saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik itu terletak pada kata menuntun ya Pak ya. Kenapa? Karena kita di sini sebagai pendidik itu harus menuntun siswa ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya kita juga harus punya tanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik, serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Terus kita juga sebagai guru harus memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan itu tidak hanya berkutat pada transfer pengetahuan, tapi juga memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab, ya. Bapak Ibu nanti diminta untuk saling berdialog, untuk memberikan konfirmasi, ya, perspektif setiap rekan sejawatnya dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nanti Bapak Ibu bisa melemparkan pertanyaan, ya, pada sesama calon guru penggerak di sini, atau mungkin memberikan konfirmasi tentang pandangannya pada saat tadi memberikan jawaban seperti itu. Baik, diskusi dan tanya jawab bisa dimulai Bapak Ibu ya. Ya, waktunya mungkin 10-15 menit. Ya, silakan. Ada Bu Eka di sini. Silakan Bu Eka. Atau Bu Eka tadi sudah ya? Bu Eka masih mengangkat tangan? Udah Pak. Oh enggak Pak. Oke. Ya. Ya, silakan Bu Nina. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa tantangan terbesar dalam mengadopsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah-sekolah Indonesia pada saat ini? Begitu. Nah, mungkin gini Bu, jadi kan tadi Ibu sudah menyimak jawaban-jawaban dari rekan sesama calon guru penggerak. Nah, jadi Ibu nanti memberikan pertanyaan kepada siapa tadi selama Ibu menyimak, kemudian nanti ditanggapi oleh calon guru penggerak tersebut. Oh, jadi yang pertanyaan yang tadi sesuai yang mereka jawab ya Pak ya? Iya, betul. Ya, nanti ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan konfirmasi atau pandangannya terkait dengan jawaban dari teman-teman di sini. Ibu Sukma, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, tadi saya akan mengkonfirmasi kepada Ibu Leni. Boleh? Ibu Leni dengar? Silakan. Baik, Ibu Leni tadi
Ya. Mengutarakan tentang Tripusat Ki Hajar Dewantara ya. Tadi ada Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Iya, Ibu sudah menjelaskan ketiganya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk mengintegritaskan Tripusat Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, dalam kehidupan kita di sekolah sebagai seorang pendidik. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Pak. Silakan. Iya. Tadi mengenai Ingarso Sung Tulodo itu kan yang bermakna kepada guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Nah, kita kan sebagai pendidik, jadi kita kan terutama menjadi teladannya dulu di awal ya, menjadi teladan karena ini kan Ingarso Sung Tulodo ini sebagai semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sana yang mengartikan tentang keteladanannya. Nah, ini yang kita teladani di dalam kita sebagai pendidik adalah dari diri kita dulu. Menurut saya keteladanan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita yaitu seperti sikap kita, cara bicara kita, tingkah laku. Nah, itu menjadikan salah satu teladan untuk anak-anak didik kita. Apalagi di zaman sekarang, menurut saya anak didik saya yang sekarang ini lebih bergejolak mungkin ya, karena tingkah laku baik akhlaknya itu jauh dari zaman anak-anak yang dulu gitu, yang saya alami saat ini. Jadi menurut saya dari tiga yang dibicarakan keteladanan tadi, itu memang yang kita terapkan dulu sebagai pendidik keteladanannya. Yang pertama yaitu tingkah laku yang kita contohkan, cara kita berbicara, dan sikap kita terhadap anak-anak didik kita. Itu yang terutama yang kita harus sebagai pendidik lakukan dulu. Baik, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Leni atas jawabannya. Jadi kita sebagai guru menjadi panutan, tetapi juga menunjukkan dengan tingkah laku yang nyata. Iya. Terima kasih Bapak, itu saja dari kami berdua. Bagaimana? Iya, betul sekali ya. Kalau ada quote yang mengatakan satu teladan, ya, atau satu contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Iya, betul, gitu Pak. ya. Iya. Ya, boleh nih ya. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Masih ada waktu buat diskusi. Oke, mungkin saya akan tunjuk saja Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Kayaknya belum ada pertanyaan saya, Pak. Oke, atau mengkonfirmasi? Kayaknya belum, Pak. Belum ada. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain? Silakan. Oke, ada Pak Syihab. Silakan Pak. Ya Pak, mungkin saya lebih kepada diskusi ke semua kita gitu kan ya, agar lebih menyebar pertanyaannya. Jadi kepada semua mungkin guru-guru semua bisa menanggapi atau mengkonfirmasi ataupun yang lainnya gitu. Pernah saya baca bahwa Tripusat Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara ini yaitu menekankan ada 3 lingkungan utama gitu kan yang harus ditekankan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan gitu ya ketiga hal ini untuk anak didik kita itu lebih berkembang lebih baik lagi gitu, sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan kodrat alamnya gitu. Mungkin boleh kepada
teman-teman semuanya. Iya, oke, sudah Pak Syihab. Terima kasih Pak Syihab atas pertanyaannya ya, bagaimana sih cara kita ya mengintegrasikan atau menyatukan dari Trikon, ya kan, di pusat pendidikan ya, di mana pendidikan itu berasal dari keluarga, kemudian juga diselenggarakan oleh sekolah, termasuk juga masyarakat ya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, seperti itu ya. Baik, saya lihat ini ada Bu Sukmaniar nih. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada? Kalau tidak ada silakan Bu Sukma dulu jawab ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Pak Syihab, Trisentra yang Bapak ucapkan tadi, yang pertama dari sekolah, yang pertama apa tadi, keluarga, kemudian sekolah, dan yang terakhir itu masyarakat ya tadi ya. Ya, betul. Nah, jadi memang pondasi awal itu dalam mendidik itu adalah keluarga. Jadi dari keluarga kita mendidik anak kita seperti itu kan. Kemudian nanti anak kita akan kita titipkan di sekolah itu untuk mendisiplinkan mereka dengan aturan-aturan yang nantinya bisa menjadikan anak-anak kita itu ya seperti taat aturan di sekolah yang tidak ada di rumah, seperti itu. Dan yang setelah kedua ini sudah dilewati proses-prosesnya, maka bagaimana anak kita nanti setelah melewati ini berkembang dan bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sukma atas jawabannya. Kita ke Bu Herisma dulu. Silakan Bu Herisma. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau dari perspektif saya mengenai cara integrasikan ketiganya, yaitu yang pertama saya pasti yang utama itu adalah membangun hubungan dulu. Jadi memang pas tadi kan di sekolah itu anak cenderung lebih, orang tua pasti berkata bahwa anak lebih mendengarkan apa kata gurunya. Tadi guru adalah contoh. Maka saya sebagai pendidik berupaya untuk selalu memberikan contoh, nasihat, masukan. Jadi sebelum mereka masuk ke lingkungan masyarakat kan sudah ada keluarga di rumah. Jadi kita sudah tahu nih mereka di rumah sudah berhubungan baik dengan orang tuanya. Kemudian di sekolah kita yang mengontrol bagaimana anak itu bisa kita arahkan berhubungan yang baik dengan, kalau di rumah dengan orang tua, kakak adik, kalau di sekolah dengan teman-teman, kemudian kakak-kakaknya dan para guru gitu. Kalau untuk di lingkungan pergaulan atau masyarakat, tentu kita berikan arahan contoh secara langsung bahwasanya lingkungan masyarakat itu ya lingkungan sama seperti lingkungan keluarga. Jadi dianggap seperti dekat, dianggapnya dekat. Jadi lebih menghormati. Jadi mau itu orang tua, guru, lingkungan masyarakat itu harus anak-anak tahu bagaimana beretika, berbudi pekerti yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Herisma jawabannya. Langsung ke Bu Ari. Pak Syihab, saya boleh minta diulang ya? Bu Herisma tolong di off. Ya, terima kasih. Boleh Ibu saya Ari, minta diulang, Pak Syihab, pertanyaannya boleh saya minta diulang? bagaimana ya mengintegrasikan ya Ibu ya Trikon ya tadi ya, pendidikan keluarga, kemudian pendidikan sekolah, dan juga pendidikan dalam masyarakat ya, sehingga semuanya memiliki keterhubungan gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pak Syihab. Ya. Kebetulan saya mengajar di SMK yang mayoritas anaknya laki-laki semua. Kebetulan kalau di SMK itu saya cuman bisa menghandle satu kelas karena saya kan wali kelas seperti itu. Jadi kalau guru mapel kan
kalau di SD kan satu kelas itu ditanggung jawabi oleh satu orang guru kelas begitu. Kalau saya kan ada misalnya kelas 10 itu 4 kelas, saya hanya bisa menghandle misalnya 10 TKR 2 seperti itu. Jadi hanya satu kelas saja yang bisa saya handle. Jadi yang pertama kalau mau mengintegrasikan itu yang pertama adalah memang benar kata Bu Harisma tadi harus memiliki hubungan yang baik dulu dengan pihak keluarga, terutama dengan orang tua siswa gitu. Apalagi di anak SMK itu masalahnya sudah kompleks. Masalahnya udah kompleks banget begitu. Jadi harus terjalin dengan baik, hubungan yang baik banget dengan orang tua. Apalagi orang tuanya harus kooperatif juga. Kalau misalkan kita misalnya anaknya tidak masuk atau mungkin anaknya bermasalah di sekolah seperti ini tuh orang tua harus kooperatif. Dan orang tua juga harus sadar bahwa memang anaknya mungkin punya kekurangan seperti ini, punya kelebihan seperti ini, jadi harus kita sampaikan dulu kepada orang tua bahwa anaknya begini seperti itu. Dan kemudian saya itu di SMK dengan anak laki-laki itu sekarang ini sedang bisa dibilang krisis adab seperti itu. Jadi mereka itu dengan teman sebayanya itu sering sekali yang namanya ngomong kotor, ngomong binatang seperti itu. Jadi manggil temennya itu bukan nama lagi, tetapi sudah manggil yang tidak sepantasnya seperti. Jadi kadang kan saya kalau masuk ke kelas itu 2 jam pelajaran itu habis untuk apa ya? Untuk sharing tentang adab perilaku seperti itu. Jadi jarang nyampe ke materinya tuh jarang seperti itu. Jadi kadang kan 2 jam itu habis untuk itu seperti itu. Jadi memang itu tadi memang masyarakat itu memang memegang peranan penting terhadap tumbuh kembang anak. Makanya kenapa anak-anak kita jadi seperti itu, saya yakin mereka di rumah itu dibekali oleh orang tuanya pendidikan yang baik, kemudian akhlak yang baik seperti. Tapi begitu sampai di pergaulan di masyarakat, mereka itu seperti apa ya? Seperti anak yang hilang arah. Jadi ikut-ikut temennya seperti itu. Apalagi anak-anak SMK memang rentannya dan memang masanya seperti itu. Jadi itu tadi memang ketiga komponen keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memang membentuk pendidikan terhadap anak. Terima kasih, begitu saja pendapat saya. Iya, terima kasih Bu Ari ya, menguatkan ya. Ibu Nina, silakan. Terakhir mungkin Bu Nina ya. Ya, maaf ya Pak ya, tadi saya dengar dari Pak Syihab dan Ibu Sukma juga bilang kalau pendidikan anak itu harus tripusat pendidikan itu ada dari masyarakat, dari sekolah, dari keluarga. Nah, sebenarnya saya bukan untuk menjawab, tetapi saya ingin bertanya, bagaimana jika wali murid itu hanya memberikan semua tanggung jawabnya kepada sekolah gitu Pak. Misalnya ada wali murid saya bilang gini, titip ya anak saya kan belum bisa nulis lancar gitu, baca lancar, saya percaya sama kamu gitu. Jadi mereka tuh lepas tanggung jawab gitu Pak, nggak terlalu memperhatikan anak-anaknya, bahwa hanya sekolah yang bisa membuat anaknya pintar gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau lingkungan keluarganya tidak sepenuhnya untuk mendukung pendidikan anak-anaknya gitu. Baik, bisa Pak Syihab atau Ibu Sukma tadi bisa menjawab. Baik. Siapa ingin menjawab, Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya, karena nama saya disebut tadi ya oleh Ibu Nina. Baik, ini kalau pengalaman saya sebagai wali kelas, kita harus bekerja sama dengan baik. Kita melayani semua apa yang menjadi keluhan wali. Jika wali menitipkan anak dengan kita terima, tetapi kita harus juga menegaskan bahwa
anak yang dititipkan itu tidak bisa tanpa adanya kerjasama yang baik. Jadi kita tuh harus interaktif gitu. Jadi saya sebagai wali kelas juga harus aktif memberitahu, menginformasikan segala kegiatan yang ada di sekolah. Dan jika ada masalah, ya bagaimana kita bersama-sama mencari solusinya. Tidak bisa baca, ya anaknya dileskan seperti itu. Ya, seperti kita semua pasti sudah mengalaminya karena kita sama-sama menjadi seorang guru seperti itu, dan ada juga yang diberikan tugas tambahan seperti itu Bu Nina. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama dengan baik. Tanpa kerjasama semuanya nanti tidak akan maksimal dalam mendidik anak-anak seperti itu. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, Ibu Nina? Bapak, boleh saya tambahkan? Oke, silakan Ibu Ari, kemudian Bu Herisma ya. Iya, kebetulan saya di SMK, Bu Nina, punya satu anak itu belum lancar membaca. Belum lancar membaca ya, Bu. Jadi dia kalau 4 kosakata seperti nama, Nina, kemudian saya, itu dia lancar. Tapi kalau sudah masuk ke 5, ke 6, ke 7 itu dia bingung gitu. Dan dia juga bermasalah dalam menulis, terutama menulis ketika didikte. Masa kita di SMK mau nulis di papan tulis, itu kan nulisnya didikte seperti itu nggak bisa, dia nggak bisa nulis. Itu sekarang anak itu sudah ada di kelas 12. Jadi dari kelas 10 itu kita melakukan, ada namanya tes membaca. Kalau tes masuk di SMK saya, kebetulan ada tes membaca, itu dia memang tidak lulus. Tapi seperti Bapak Ibu yang tahu lah ya, bagaimana sekolah SMK kan harus ada masalah biaya yang memang harus difikirkan sehingga dia bisa masuk seperti itu. Jadi di dalam selama belajar di kelas 10 itu kita panggil orang tuanya, Bu Nina. Panggil orang tuanya, kemudian bagaimana kok ini bisa anaknya sudah kelas 1 SMK kok belum bisa membaca seperti itu kan. Kemudian orang tuanya ya merasa malu lah pastinya seperti itu. Bagaimana kita kasih solusi? Bagaimana kalau misalkan anaknya dileskan saja? Kebetulan sekolah saya itu bersebelahan dengan tempat kursus anak-anak untuk lancar membaca, kemudian kursus-kursus bahasa Inggris dan yang lain-lainnya itu. Kebetulan ada di sebelah sekolah saya seperti itu. Kemudian orang tuanya menyetujui, ya udah Bu, nggak apa-apa, berarti anak saya nanti setelah pulang sekolah setiap hari les di situ ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi setiap hari dia les di situ Bu, ya. Alhamdulillah kemarin itu dia sudah membacanya sudah lancar, kemudian menulisnya juga sudah bagus, sudah bisa terbaca seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan orang tua. Ibu jangan mau kalau misalnya orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, karena bagaimanapun tanggung jawab pendidikan pada anak itu juga tanggung jawab orang tua sebagai orang tuanya, seperti itu. Terima kasih, itu saja pendapat saya. Baik Ibu Ari, saya juga sudah memanggil orang tua dari wali murid saya. Wali murid saya itu sudah saya suruh untuk anaknya tuh les gitu Bu. Tapi terkesan tidak dihiraukan begitu Bu. Kemarin aja nilai-nilainya tuh nggak, istilahnya tidak tuntas begitu. Sudah saya peringatkan selalu, tapi ya orang tuanya tuh lepas tangan gitu Bu. Bukan jadi saya juga kerepotan ya Bu ya untuk membina anak itu supaya bisa baca padahal udah kelas 3 begitu Bu. Maksud saya bukan saya tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan wali muridnya, tetapi mereka yang terkesan acuh gitu. Oke, terima kasih Bu Nina ya konfirmasinya. Bu Herisma terakhir mungkin bisa baik Pak. Lain, ya. Sharing pengalaman ya Pak ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda jawaban dengan Ibu Ari ataupun Bu Sukma. Pengalamannya pun dengan Bu Nina juga nggak jauh beda Bu. Saya juga
ada wali itu yang ngomongnya, "Bu, titip anak saya, Bu ya, tolong saya yakin Ibu bisa," gitu. Tapi balik lagi ke tegasan sama komunikasi. Saya tetap terima anak itu, kemudian saya sempat komunikasi intens, tapi anak itu saya beri waktu juga, orang tua juga saya beri waktu, dalam arti begini, saya tahu kesibukan orang tuanya, tapi saya juga pengen tahu orang tua itu tahu loh, ngerti keadaan kita sebagai guru, gitu. Jadi, upaya-upaya yang saya lakukan pada saat itu adalah pertama komunikasi, membangun komunikasi, membuat kesepakatan, berisik ya Pak, membuat kesepakatan, kemudian saya waktu itu memberi waktu 3 bulan. Jadi anak ini kebetulan waktu itu kelas 1 dari TK ke SD dan belum bisa membaca. Jadi 3 bulan itu saya intens, saya beri perlakuan lah anak ini gitu. Alhamdulillah ada peningkatan, walaupun nggak banyak, karena ternyata memang kemampuan anaknya yang tidak bisa dipaksakan, seperti itu. Setelah 3 bulan saya panggil lagi orang tuanya, kita berbicara bareng-bareng, saya minta orang tuanya untuk terlibat. Dalam artian mereka juga di rumah harus mau bantu. Jadi ketika mereka bilang, saya harus gimana, saya nggak tahu mana bisa baca apa, harus sampai mana, nggak ada alatnya gitu. Itu kan menurut saya itu alasan ya. Jadi ya saya sampaikan, ini Bu bukunya, ini ada di sini, sudah saya beri tanda bagian yang harus dibaca. Nanti setiap harinya akan saya berikan batas pembaca seperti itu. Dan alhamdulillah setelah pertemuan itu walinya sering konfirmasi bahwa anak ini baca di halaman ini, dan ketika di kelas dites juga sudah mulai bisa. Dan saya juga memberi, walaupun sudah orang tuanya ikut terlibat di rumah, saya juga tetap mengadakan jam les itu di luar jam pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu saya meluangkan waktu 1 jam untuk khusus ngelesin anak tersebut gitu. Dan Pak teman-teman itu juga paham kenapa ada jam tambahan untuk anak tersebut. Saya juga ngasih pengertian ke teman-temannya agar anak ini tidak berkecil hati, karena yang lain sudah bisa baca, dia belum. Yang lain sudah lancar bacanya, dia masih terbata-bata. Karena kami sistemnya bukan mengeja, seperti itu, Mbak Nina. Dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah bisa, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Herisma. Ini seru sekali ya Bapak Ibu ya. Ini banyak yang raise hand, tapi kita masih punya agenda yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk lebih bersabar, diturunkan dulu tangannya ya. Kita sudah 1,5 jam ini Bapak Ibu semuanya. Yang disampaikan oleh Pak Syihab tadi, bahwasannya memang betul Tripusat Pendidikan itu menyangkut keluarga, kemudian sekolah dan juga masyarakat ya. Kita dengar itu ya, sering mendengar Bapak Ibu ya, Tripusat Pendidikan gitu ya. Artinya pendidikan di sini pastinya melibatkan 3 faktor pendukung itu ya, dan ketiganya memang harus saling berhubungan gitu ya. Ketiganya memang memiliki peran masing-masing gitu ya. Tidak bisa misalnya hanya satu peran saja, peran keluarga saja, ya, kemudian ataupun peran sekolah saja atau peran masyarakat saja gitu ya. Jadi semuanya itu harus memiliki keterhubungan, saling berhubungan, saling berkolaborasi seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwasannya keluarga itu adalah miniatur suatu bangsa. Ya. Dan keluarga itu adalah suatu komunitas kecil sebelum menjadi masyarakat. Jadi fondasinya dulu tuh, keluarganya dulu tuh, jangan sampai kita nanti keluar kata-kata yang seperti yang diucapkan tadi, saya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah seperti itu. Padahal harusnya ya kita juga sebagai orang tua juga punya tuh, apalagi perannya utamanya adalah orang tua, ya kan? Kita sebagai pendidik itu hanya menebalkan laku dari anak didik kita, ya kan, seperti itu. Laku yang positif tentunya. Karena karakter kepribadian itu memang dibentuk dari lingkungan keluarga, itu yang sangat mempengaruhi besar terhadap tumbuh kembang potensi anak. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf belum bisa mengakomodir perjalanan Vikon kita pada hari ini, seru sekali, dan Bapak Ibu keseruan ini akan kita lanjutkan besok. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah raise hand nanti boleh kita lanjutkan di esok hari Bapak Ibu ya. Karena setelah ini saya juga akan memfasilitasi teman-teman yang lain. Ini
Jawabannya saya belum tahu nih. Apakah dilanjutkan atau seperti apa? Yang saya lihat di sini, oh ternyata 7:30 ya, alhamdulillah. 7:30 baru mau dimulai. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini ada refleksi dan umpan balik yang nanti saya minta Bapak Ibu isi, ya, dan isi setelah ini Bapak Ibu ya. Dan karena tadi Pak Syihab dan Bu Leni sudah mengangkat tangan, maka saya ingin Bu Leni dan Pak Syihab untuk memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, ini pertanyaan refleksinya Pak Syihab. Yang lain silakan isi menggunakan Padlet yang saya akan berikan Bapak Ibu ya. Oke, saya akan bagikan Padletnya, silakan diisi yang lain. Untuk Pak Syihab dan Ibu Leni silakan menjawab pertanyaan yang ada di Padlet berikut ini. Saya akan tampilkan ya pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin Pak Syihab dulu ya. Halo, Pak Syihab. Ya, Pak Syihab tidak ada jawaban. Bu Leni, silakan Bu. Bagian mana yang paling menarik di pembelajaran hari ini dan mengapa? Dan sebagai apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki ya setelah mempelajari eksplorasi konsep ini? Ya, baik. Bapak Ibu yang lain, tolong memberikan jawaban dengan nama. Jadi batasnya tuh Bapak Ibu kelas berapa, kemudian nama lengkapnya itu pada bagian atas yang ada bloknya Bapak Ibu, yang terblok. Nah, kalau ini kan jawabannya ya, yang bagian atas itu silakan tuliskan nama lengkap Bapak Ibu dan juga kelas. Ya, ini kelas A ya, seperti itu. Boleh diedit. Silakan Bu Leni. Ya, bagaimana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang menarik pembelajaran hari ini yang jelas dari awal ya Pak. Sebenarnya bagus semua, senang semua saya Pak. Dari awal sampai akhir karena ini lumayan kita saling berbagi ilmu. Dari awal pembukaan, dari sesi pertama, kedua, dan pertanyaan yang berapa pertanyaan tadi itu juga menarik bagi saya karena di sini dari yang ilmu kita yang membaca mungkin hanya minim, dengan adanya pertanyaan, dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman yang lain, ini menambah ilmu kita juga, pengalaman kita, saling berbagi ilmu, itu saja Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebagai guru, apa yang Ibu akan lakukan atau perbaiki setelah mempelajari eksplorasi konsep ini? Yang jelas saya akan menambah ilmu lagi Pak, menggali lagi, membaca lagi, dan juga akan berkolaborasi dengan teman sekelompok. Yang jelas nanti banyak bertanya juga, kita berdiskusi lagi di otomatis paling tidak ya di WA Group lah, itu saja. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Leni. Pak Syihab sudah bisa mendengar? Sudah Pak, ya. Ya, silakan Pak Syihab. Pertanyaannya masih sama nih. Ya. Bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini selain dari pertanyaan pematik tadi, yang kedua itu adalah diskusi kita pada siang hari ini, Pak. Karena dari diskusi itulah kita bisa mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan pematik tadi lebih kepada fakta kita di lapangan gitu kan. Karena kan
tentu pasti berbeda-beda pengalaman kita, kemudian apa namanya ya, situasi kondisi di sekolah itu pasti kan berbeda-beda. Nah, disinilah kita bisa berbagi cerita, berbagi cara untuk bisa apa namanya ya, mengembangkan atau menyelesaikan masalah-masalah seperti sekolah kita gitu. Ini paling menarik, Pak. Kemudian sebagai guru nih, pertanyaan yang kedua, yang harus saya lakukan, yang pertama pastinya mengembangkan, Pak, dari pertanyaan tadi itu kan, kemudian dari diskusi tadi tentang tri pusat tadi, itu pasti ingin saya kembangkan lagi, bagaimana sih caranya biar tri pusat itu bisa terkoneksi dengan bagus, terutama di sekolah saya. Nah itu, Pak. Baik, terima kasih jawabannya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas refleksinya. Silakan Bapak Ibu yang lain ya untuk menjawab refleksi ini secara online menggunakan Padlet. Itu sudah ada Bu Nina ya, kemudian ada Pak Ang. Yang lain silakan menjawab ya. Ada 2 pertanyaan di situ. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu di sini. Semoga refleksi yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu jawab ya, semakin memaknai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya hari ini pada pembelajaran hari ini. Yang pasti sebagai penguatan dari saya saat ini yang kita rasakan bahwa kita banyak menuntut siswa, ya, bukan menuntun tapi menuntut siswa. Nah, menuntut siswa untuk menguasai berbagai macam materi, ya, bukan menuntun mereka untuk menemukan potensi terbaiknya. Kita terkadang lupa bahwa tugas guru itu adalah mengarahkan anak didik kita sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, ini adalah esensi pendidikan yang memerdekakan. Dan menuntun itu memiliki makna yang luas tadi Bapak Ibu ya, ada yang mengarahkan, membimbing, mendampingi, dan lain sebagainya. Nah, maka jika guru dianalogikan seperti wasit, maka saat ada pemain yang melakukan pelanggaran, ya tentu kita sebagai guru akan memberikan peringatan, seperti itu ya. Dan jika guru atau kita sebagai pendidik dikiaskan atau dianalogikan seperti dokter, maka kita harus bisa mendiagnosis siswa kita, anak didik kita, dan memberikan resep yang tepat agar siswa kita itu selamat dan bahagia sesuai dengan potensi terbaiknya tadi, ya, sesuai dengan filosofi KHD yang kita pelajari saat ini. Nah, ini sebagai penguatan Bapak Ibu semuanya. Semoga pembelajaran hari ini semakin memantik semangat Bapak Ibu untuk bisa melakukan perubahan secara positif yang diharapkan memiliki dampak yang positif pula pada kualitas pembelajaran siswa kita di sekolah. Terus bergerak Bapak Ibu, ya, terus tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di tahapan belajar selanjutnya. Besok kita akan ketemu lagi di roll call sesi pertama, ya. Nah, sekarang mungkin kita akan foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, silakan berikan senyumnya yang terbaik. Ini Ibu Anita, Ibu Roslina, Ibu Eka, Ibu Iriana, dan lain-lain boleh on cam dulu. Kita akan foto sejenak mengabadikan momen perdana kita sesi diskusi ya. Semangat semua, ini sudah lewat 19 menit, mohon maaf ya. Harusnya 1,5 jam, ini hampir 2 jam kita diskusi. Mudah-mudahan besok bisa lebih fleksibel lagi Bapak Ibu. Oke, baik, sudah on cam semuanya. 1, boleh Bapak Ibu foto juga ya. 1, 2, 3. Oke, boleh pakai gaya lah habis ini. Bentar ya. Bapak Ibu ikut potret juga boleh ya. Ini saya masukkan ke grup supaya bisa jadi cerita juga ya buat portofolio digital Bapak Ibu. Oke, sekali lagi gimana tuh? Pakai gaya, pakai tangan ya? Bu Roslina tadi mimpin gaya deh. Oh gitu. Oh iya. Korean style nih.
love ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat, selamat melaksanakan sholat zuhur. Kita ketemu lagi besok pada pukul 14.30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak Pasir, Bapak Ibu PP dan semua teman-teman izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.